Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Iksania Salsabila NIM A1C11808, kelas F, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai proposal bisnis kelompok kami yaitu KWI Cafe dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester kewirausahaan. Dalam video kali ini disajikan pendahuluan, gambaran umum, metode pelaksanaan, dan yang terakhir ialah biaya dan jadwal kegiatan. Melimpahnya potensi kopi di berbagai penjuru Nusantara ternyata cukup memudahkan para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kopi bagi perkembangan bisnis yang sedang mereka rintis. Ternyata, sebagai salah satu negara penghasil kopi kelas dunia, tentunya para pelaku usaha bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia tanpa harus mengimpor dari pasar luar negeri. Selain itu, kopi merupakan salah satu minuman favorit bagi seluruh kalangan masyarakat. Berbekal kreativitas para pelaku, usaha dalam mengkombinasikan menu varian kopi ini dari anak muda, kaum wanita, bahkan orang dewasa juga menyukai minuman kopi yang pilihannya semakin beragam. Kondisi ini menjadikan prospek bisnis minuman kopi masih cukup bagus karena peluang besar yang sangat luas. Usaha ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya perekonomian di Kota Bima. Hal ini membuat peluang usaha bisnis kopi terbuka lebar seiring dengan taraf hidup masyarakat di Kota Bima. Berkembangnya gaya hidup dari kebiasaan orang untuk ngobrol-ngobrol dan berkumpul sambil minum kopi mendorong terciptanya usaha ini. Banyaknya pekerja dan anak muda di Kota Bima tentunya membutuhkan ruang untuk bisa berkumpul dan berinteraksi, dan jawabannya adalah dengan dibangunnya usaha rumah kopi. Selanjutnya ada tujuan utama. Alasan yang mendasari kami berusaha kopi ini adalah karena kami melihat peluang saat ini dari usia muda hingga dewasa tertarik dalam mengkonsumsi kopi. Selain itu, kami juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang kopi yang berasal dari Desa Maria, Kabupaten Bima yang tentunya memiliki keunggulan tersendiri. Dalam produk kami ini, kami menawarkan produk kopi yang diberi nama Kopi Kawai. Kopi Kawai ini adalah kopi asli dari Dusun Kawai, Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dan dipetik langsung dari kebun petani yang berada di Dusun Kawai. Keunggulan dari produk kami ini yang membedakan dengan produk lainnya ialah produk usaha kopi kami pada saat proses perawatan tidak melalui pemupukan dan pestisida. Setelah diolah memiliki rasa yang kuat dengan cita rasa kacang-kacangan dan terlintas harum yang sangat khas, seperti aroma pisang panggang dan memiliki warna hitam pekat. Selain itu, dalam proses penjualan kami menawarkan kepada pelanggan bisa memilih ingin membeli biji kopi atau bubuk kopi. Selain itu, packingan penjualan dengan ukuran yang bervariasi dan harga yang terlalu murah. Selanjutnya, pada analisa pelanggan. Dalam menjalankan usaha ini, pelanggan potensial kami adalah kaum muda atau generasi milenial dan orang tua. Alasannya karena penikmat kopi lebih spesifik pada orang tua. Selain itu, akhir-akhir ini juga pecinta kopi banyak berasal dari kaum muda. Kami menawarkan usaha kami selain kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Bima, kami juga menawarkan pada konsumen yang berasal dari luar daerah. Dalam proses pembuatan produk kopi ini dibutuhkan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri yaitu ada wajan dari tanah, kayu bakar, bensin, penggiling kopi, dan plastik. Sedangkan untuk bahannya sendiri ada kopi dan jahe. Selanjutnya pada proses pembuatan produk. Dalam pembuatan produk ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan. Yang pertama ialah kopi yang telah dipetik dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditumbuk. Kemudian kopi yang telah terpisah dari kulitnya dijemur agar menjadi kering. Setelah itu kopi kering, kemudian kopi disangrai. Setelah disangrai, apabila kopi sudah tercium wangi dan warnanya sudah berubah, kopi diangkat dan kemudian digiling. Biasanya kopi yang sudah disangrai itu akan berwarna kehitaman. Setelah kopi digiling dan menjadi bubuk, kopi siap dilakukan pengemasan. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, yaitu untuk strategi penjualan produknya sendiri yang kami lakukan adalah
mempromosikan secara langsung, mempromosikan melalui media sosial, kemudian memberikan promosi penjualan, dan yang terakhir yaitu mengatasi komplain dari pelanggan. Selanjutnya, strategi dalam menangani komplain dari pelanggan, yaitu ketika pelanggan memberikan komplain terhadap produk yang kami tawarkan, maka hal tersebut akan menjadi masukan bagi kami dan segera mungkin kami akan memperbaiki yang menjadi masalah bagi pelanggan. Selanjutnya di sini ada ringkasan anggaran. Bisa dilihat dari tabel yang disediakan dari ringkasan anggaran usaha kami ini, yaitu untuk total aktiva operasionalnya sendiri yaitu sebesar 6.784.000. Kemudian untuk total kegiatan operasionalnya itu sebesar 9.879.000 dan posisi akhir kasnya itu yaitu sebesar 16.663.000. Lalu disediakan laporan laba rugi, bisa dilihat pada tabel. Di sini periode per 3 bulan. Untuk Maret 2020 sendiri, jumlah pendapatannya itu sebesar 10 juta. Kemudian Juni 2020 sebesar 12.250.000 dan September 2020 sebesar 13 juta. Selanjutnya untuk jumlah beban usaha itu sebesar 2.415.000 pada Maret 2020, kemudian Juni 2020 sebesar 2.415.000 dan September 2020 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 2.415.000. Nah, untuk laba bersihnya pada Maret 2020 sebesar 7.585.000, kemudian untuk Juni 2020 sebesar 9.835.000 dan untuk September 2020 sebesar 10.585.000. Selanjutnya ada laporan arus kas, bisa dilihat sendiri di sini total dari kas yang diterima atau masuk untuk per 3 bulannya mulai dari Maret 2020 yaitu sebesar 10 juta. Kemudian Juni 2020 sebesar 12.250.000 dan September 2020 sebesar 13 juta. Kemudian total dari kas yang dibayarkan atau keluar pada Maret 2020 sebesar 2.415.000, Juni 2020 dan September 2020 juga sama yaitu sebesar 2.415.000. Kemudian untuk saldo akhirnya sendiri Maret 2020 sebesar 12.415.000, Juni 2020 sebesar 14.665.000 dan September 2020 sebesar 15.415.000. Selanjutnya di sini ada jadwal kegiatan usaha, yaitu yang pertama dilakukan survei pencarian bahan baku yang dilakukan pada bulan pertama dan dilakukan oleh Dian Tiffany sebagai penanggung jawab. Kemudian pada bulan pertama juga dilakukan persiapan alat dan bahan yang dilakukan oleh Dian Andriani sebagai penanggung jawab. Kemudian dilakukan manajemen pemasaran pada bulan pertama dan bulan kedua yaitu oleh baik Aulia Natasha Salsabila. Yang kemudian dilakukan pemasaran dan promosi dilakukan oleh Ayu Puspitasari pada bulan pertama hingga bulan ketiga. Selanjutnya ada dilakukan evaluasi dilakukan pada bulan ketiga dan keempat oleh saya sendiri Alfi Xania Salsabila dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan dan pencatatan transaksi oleh baik Nimas Ayu Widya Gusti Mayang pada bulan keempat. Baik, sekian dari video presentasi ini. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.